Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Harian Keluarga hari ini Selasa tanggal 24 Oktober. Baiklah Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, sebelum kita memulaikan tugas-tugas pelayanan kita di hari ini, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita memohon Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya, dan mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa, Tuhan kami, Allah dalam Yesus Kristus. Karena hari ini Tuhan beri kesempatan bagi kami lagi untuk boleh menikmati sukacita melalui pelayanan renungan harian keluarga yang boleh kami siarkan di hari ini. Kami hendak memulaikan tugas-tugas pelayanan kami. Namun sebelumnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan melengkapi kami semua dengan roh-Mu yang rela, hikmat dan kebijaksanaan. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman ini kiranya diberi hikmat dan kebijaksanaan. Dan kepada mereka semua yang sempat mendengarkan pelayanan ini juga diberi kemampuan untuk boleh memahami dan kemudian bersama-sama kami boleh melakukannya menurut kata firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dalam minggu berjalan. Sesuai dengan daftar pembacaan di minggu berjalan ini, kita membaca dari dalam kitab kudus perjanjian baru, pertama Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-18, sampai ayatnya yang ke-20. Firman ini demikian akan saya bacakan untuk kita sekalian. Pertama Korintus 12, ayat 18 hingga ayatnya yang ke-20. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, tema di hari ini sesuai dengan daftar pembacaan yang barusan saja kita baca adalah menghormati perbedaan. Menghormati perbedaan. Pertanyaan mendasar adalah mengapa kita harus menghormati perbedaan? Apa sebetulnya yang ada di dalam perbedaan itu sendiri, sehingga kita harus menghormati? Perbedaan adalah salah satu bentuk kata sifat yang menggambarkan tentang situasi, kondisi, baik secara pribadi maupun secara menyeluruh dari objek yang kita pandang, yang kita lihat, atau bahkan yang kita alami secara pribadi kita masing-masing. Kita diajak untuk menghargai perbedaan. Perbedaan sesungguhnya adalah sesuatu yang telah ada semenjak kita diciptakan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, itu juga menunjukkan sebuah perbedaan. Karena itu perbedaan sesungguhnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Atau lebih indah lagi kalau saya mengatakan perbedaan tidak perlu dipersatukan. Karena tidak mungkin kita yang memiliki perbedaan dengan orang lain mau dipersatukan. Kalau perbedaan itu dipersatukan, maka di antara mereka yang berbeda pasti ada yang harus mengorbankan
dirinya untuk sebuah kebersamaan. Dan disitulah justru muncul konflik. Karena itu sebetulnya perbedaan tidak perlu kita persatukan. Tapi bagaimana kita bisa menghargai, memahami, dan menerima perbedaan itu dalam kehidupan kita sebagai sebuah kekayaan. Dalam catatan pembacaan kita tadi cukup jelas, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Ini menunjukkan bahwa kata khusus itu menunjukkan ada perbedaan. Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Anggota di sini adalah anggota tubuh. Satu tubuh banyak anggota. Anggota yang dimaksudkan adalah mulut, tangan, mata, hidung, dan lain-lain. Dan masing-masing Tuhan berikan itu dengan peran dan fungsi secara khusus. Karena itu, kekhususan itu tidak mungkin harus disatukan karena masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Tidak mungkin peran dari mata harus berubah menjadi peran kaki atau peran mulut berubah menjadi peran tangan. Tidak. Tuhan Allah menganugerahkan masing-masing dengan peran secara khusus. Karena itu yang terpenting dalam kehidupan kita, bagaimana kita memahami dan mengerti yang dikatakan memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus, kita pahami secara baik melalui penghargaan kita, penghormatan kita terhadap peran-peran tersebut. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, Paulus kembali lagi mempertegas terhadap peran-peran tersebut. Kita diingatkan kembali melalui pembacaan ini untuk melihat bahwa masing-masing kita memiliki peran yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita membangun persekutuan gereja. Gereja adalah orang-orang yang percaya, yang memiliki perbedaan, yang memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Membangun persekutuan gereja sebagai tubuh Kristus, maka terpenting bagi kehidupan kita melalui pembacaan di hari ini, bagaimana kita menghargai perbedaan yang ada pada kita. Tidak hanya kita hargai karena kelebihan pada orang-orang tertentu, lantas orang yang memiliki kelemahan kita tidak perlu hargai. Tidak demikian. Tapi baik kelebihan, baik kekurangan, kita patut memberi perhatian dan memberi penghargaan sehingga tidak terjadi konflik yang sia-sia. Dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, suami dan istri, masing-masing kita memiliki perbedaan. Kita diajak untuk menghargai perbedaan dan bahkan kita diajak untuk menghargai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan suami adalah kekurangan istri. Dan kekurangan serta kelebihan jika dipadukan, maka itu akan menjadi sebuah kekayaan. Karena itu mari kita mencoba untuk memanage perbedaan yang ada pada kita, sehingga konflik-konflik yang tidak perlu, tidak seharusnya terjadi. Dalam membangun persekutuan jemaat sering-sering juga terjadi konflik, karena kita tidak mampu memanage perbedaan itu sendiri. Ingat, perbedaan itu adalah anugerah yang telah Tuhan anugerahkan semenjak kita diciptakan ada di tengah-tengah dunia ini. Jika kita mempersoalkan perbedaan, sama halnya dengan kita mempersoalkan apa yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena itu, yang terpenting dalam hidup kita adalah menghargai perbedaan, menempatkan orang dengan kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti juga bangsa kita
negara Republik Indonesia. Kita hidup sebagai satu bangsa, bangsa yang majemuk, beraneka ragam agama, suku, budaya, dan lain-lain. Kita diikat dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Biar berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Karena itu, mari kita tidak perlu lagi melihat perbedaan yang ada pada kita. Tapi kita membangun kebersamaan di tengah-tengah perbedaan dengan cara apa? Hargailah perbedaan antara satu dengan yang lain. Hanya dengan demikianlah kita hidup tentram, damai dan bahagia di tengah-tengah perbedaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Allah, Bapa di sorga. Hari ini kami boleh menikmati sukacita karena firman Tuhan telah menuntun kehidupan kami semua untuk mengawali tugas dan tanggung jawab kami sebagai suami, istri, anak-anak, bahkan persekutuan. Sehingga di hari ini kami yakin percaya bahwa ada kekuatan spirit tersendiri ketika kami hendak beraktivitas. Melalui perbedaan-perbedaan yang ada pada kami melihat itu yang patut kami hormati, hargai sebagai sebuah kekayaan yang mungkin tidak ada pada masing-masing pribadi kami, tetapi telah Tuhan anugerahkan kepada orang lain. Tuhan berkati kami di hari ini, suami, istri, anak-anak kami semua, aktivitas kami serahkan ke dalam tangan. Buka berkat bagi kami melalui kekuatan dan kesehatan kepada kami semua, agar kami boleh bekerja di hari ini dengan penuh anugerah dan semangat. Mereka yang sempat mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga di hari ini, doa hamba-Mu kepada mereka semua. Apapun persoalan dan pergumulan mereka, Tuhan kesana dan bimbing, tuntun, bersama mereka melewati segala persoalan dan pergumulan mereka. Jemaat Gemim Bukit Moria Tikalabaru, mulai dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Tikalabaru, Ketua Bapak Pendeta Handri Denga Master Teologi, bersama keluarga Denga Supit. Juga semua para pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua, dan diaken. Dari kolom 1 sampai kolom 29. Tuhan berkati dengan pelayanan tugas tanggung jawab yang hendak kami kerjakan di hari ini. Buka berkat bagi kami semua dan kiranya kehidupan ini menjadi berkat bagi sesama. Mereka yang bersyukur karena berhari ulang tahun hari ini, tetapi juga usia perkawinan keluarga. Tuhan berkati, sukacita dan melengkapi semuanya itu. Terpujilah Engkau Bapa. Ini kami yang bersyukur dan berdoa, memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, para sahabat renungan keluarga yang saya kasihi, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terima kasih untuk kesediaan hati mendengarkan pelayanan renungan harian keluarga yang kami siarkan langsung dari channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Moria Tikalabaru. Jika Bapak Ibu berkenan, agar Bapak Ibu boleh mendapatkan pelayanan yang terupdate dari kami, maka mohon kiranya dapat di-subscribe, di-like, komen, dan kemudian Bapak Ibu berkenan mendapatkan pelayanan yang terupdate. Selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini boleh menikmati pertambahan usia dan pertambahan usia perkawinan. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Bukit Moria Tikalabaru menyampaikan selamat dan selamat bersyukur. Tuhan memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.